Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Khairah, NIM 1920210088 H5C. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang arbitrase syariah, yaitu tentang para pihak dalam perikatan arbitrase internasional dan permasalahan dalam arbitrase internasional. Yang pertama, tentang pengertian putusan arbitrase internasional. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat 9 Undang-Undang Nomor 30/1999 mendefinisikan putusan arbitrase internasional sebagai putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, atau putusan suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional. Yang kedua, tentang prinsip-prinsip eksekusi dalam putusan arbitrase. Pertama, yang dapat dilakukan eksekusi adalah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau inkrah van Gauwis. Yang kedua, putusan yang dapat dieksekusi memuat diktum atau amar yang bersifat condemnator. Yang ketiga, tindakan eksekusi dijalankan apabila termohon sebagai pihak yang kalah atau dijatuhi hukuman tidak bersedia secara sukarela atau in good faith memenuhi perintah putusan. Yang keempat, tindakan eksekusi dijalankan atas perintah dan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri atau Oples in onder leiding van den Voorzitter van den Landrat. Eksekusi putusan pada perdata pengadilan negeri maupun putusan arbitrase pada dasarnya secara ex officio merupakan wewenang Ketua Pengadilan Negeri. Yang ketiga yaitu tentang para pihak dalam arbitrase internasional. Arbitrase biasa dilakukan oleh para pengusaha, baik nasional maupun internasional, sebagai suatu cara penyelesaian dalam sengketa pihak-pihak di bidang kegiatan komersial. Perjanjian arbitrase internasional dapat disusun dalam berbagai cara dan mengambil sama bentuk dan bentuk. Dan istilah arbitrase ICC kadang cukup untuk merujuk sengketa ke arbitrase di bawah perlindungan ke Kamar Dagang Internasional di Paris. Namun, untuk menghindari ketidakpastian dalam proses arbitrase, paling bijaksana bagi para pihak untuk memasukkan di mereka perjanjian arbitrase internasional metode pertunjukan jumlah dan kualifikasi arbiter, ruang lingkup perselisihan yang diajukan ke arbitrase, kursi arbitrase, bahasa arbitrase, hukum yang berlaku dan lembaga arbitrase yang akan memberikan aturan arbitrase yang mengatur masalah prosedural dan administrasi. Tergantung jenis perselisihan yang mungkin akan timbul dari hubungan kontraktual, para pihak mungkin ingin melangkah lebih jauh dan secara khusus memberikan kerahasiaan, aturan prosedural, jalur cepat, biaya representasi, dan lain-lain. Pihak paling sering digunakan perjanjian arbitrase internasional berdasarkan klausal yang disarankan oleh Kamar Dagang Internasional di Paris atau ICC, dari Pengadilan London untuk Arbitrase Internasional atau LCEA. Selanjutnya yaitu tentang permasalahan dalam arbitrase internasional. Ada beberapa alasan yang menyebabkan putusan arbitrase internasional tidak dapat diakui dan dilaksanakan di Indonesia, antara lain karena adanya upaya pembatalan dan penolakan atas putusan arbitrase tersebut. Di samping itu juga
masih terbentuknya upaya hukum banding dan kasasi atau putusan arbitrase atas putusan arbitrase. Adanya upaya hukum tersebut selain bertolak belakang dengan sifat putusan final atau binding, juga menjadikan putusan arbitrase belum berkekuatan hukum yang tetap atau inkrafan gewisses, yang secara otomatis menyebabkan putusan tidak mempunyai kekuatan eksekutorial sehingga tidak dapat dilakukan eksekusi. Problematika yang sering mencuat dalam putusan arbitrase internasional di Indonesia adalah dipergunakannya alasan putusan bertentangan dengan ketentuan hukum atau public policy untuk menolak eksekusi putusan. Ada beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar untuk mengatakan bahwa suatu putusan arbitrase internasional bertentangan dengan kepentingan umum, antara lain, jika dalam proses pemeriksaan salah satu pihak tidak diberikan kesempatan untuk didengar dengan cukup sebelum putusan diambil, arbiter atau majelis arbitrase dalam memberikan putusannya ternyata bersifat berat sebelah atau imparsialitas. Yang ketiga, arbitrase atau majelis arbitrase dalam memberikan putusannya tidak disertai alasan atau dasar hukum yang menjadi pertimbangan. Yang keempat, apabila dalam prosedur pengambilan putusan arbitrase tidak sesuai dengan hukum acara yang disepakati para pihak dan putusan diambil dengan melanggar hukum acara arbitrase yang telah disepakati juga oleh para pihak. Selain penolakan putusan, alasan lain yang menjadi problem juga ialah upaya pembatalan terhadap putusan arbitrase. Para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama yaitu surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan setelah putusan dijatuhkan diakui palsu atau dinyatakan palsu. Yang kedua, setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh para lawan. Yang ketiga, putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa. Ketika para pihak dalam perkara yang diselesaikan lewat arbitrase internasional atau justisia belen berusaha mencari keadilan atas putusan arbitrase yang telah diperolehnya, hakim sebagai aparatur penegak hukum memberikan jawaban melalui argumentasi prosedural atas undang-undang tentang pelaksanaan putusan arbitrase internasional. Di Indonesia, argumentasi atas undang-undang tersebut lebih banyak tidak mampu mewujudkan keadilan yang dicari. Justisia belen terbukti dengan banyaknya putusan arbitrase internasional yang eksekusinya diajukan pembatalan maupun penolakan maupun ditolak balik oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat maupun oleh Mahkamah Agung. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.